Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Abu Budai kamu yang kamu muliakan, nalheboh pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, tapi mungkin di luar dari materi yang tak kaji saja Abu. Pertama, masalah sembahyang jamaah Abu. Karena yang kalau tak beredar di masyarakat yang membuat masyarakat bingung. Nah, urung-urung yang mendasarkan bahawa Nabi setiap salat 5 waktu selalu ke masjid. Nabi setiap salat fardu selalu berjamaah. Sehingga mereka mengklaim bahawa salat fardu yang dilakukan sendirian itu tidak sah. Ini yang ingin kami tanyakan. Kira-kira bagaimana cara ulama memahami dari perbuatan Nabi yang terus-menerus setiap waktu selalu berjamaah? Padahal kalau kita lihat secara lahiriah ini fardu. Jamaah ini adalah fardu. Tapi imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, langsung menyampaikan bahawa hukum salat berjamaah itu adalah sunan ain. Kemudian yang kedua, masalah salat tarawih ya Bu. Tapi kami mohon maaf bukan ingin mengungkit masalah khilafiyah. Di mana kita tahu bahawa 4 imam mazhab dan juga imam-imam besar yang lain sepakat bahawa para sahabat mendahirkan perbuatan Nabi. Pada saat itu tidak ada yang tahu berapa rakaat jumlah rakaat salat Nabi, jumlah rakaat salat tarawih, kemudian didahirkan oleh para sahabat. Sementara sekarang ada oknum-oknum ustaz yang memvonis bahawa salat tarawih 20 rakaat itu bid'ah, diada-adakan, sahabat merubah perbuatan Nabi. Nabi melaksanakannya 8 rakaat dengan membawa hadis Jabir atau hadis makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Ini bagaimana jalan keluarnya Abu? Bagaimana caranya kita meyakinkan masyarakat bahawa perbuatan sahabat tersebut adalah mendahirkan perbuatan Nabi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sekarang sudah banyak sekali oknum ustaz di Aceh yang berceramah di mana-mana bahawa salat fardu yang sudah tertinggal itu sudahlah. Bahkan mereka berani mengatakan walaupun 4 imam mazhab mengatakan salat yang sudah ditinggalkan wajib diqadha, namun tidak ada dalilnya. Mereka berani mengatakan begitu. Ini kami mohon kepada Abu bisa memberikan penjelasan sehingga umat ini tidak bingung dan umat ini tidak memojokkan ulama sehingga seolah-olah ulama ini mengadang-adakan hukum. Demikian Abu, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan ini pertanyaan yang sangat baik dan mungkin panas ya. Yang pertama tentang masalah salat jamaah. Memang dalam sejarah Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di salat fardu. Tetapi kenapa para ulama tidak mengatakan wajib ataupun fardu ain? Yang saya ingat tentang hukum salat berjamaah ini ada tiga pendapat ulama dalam mazhab kita Syafi'i. Ada yang mengatakan fardu ain, memang kalau tidak berjamaah tidak sah salat. Ini kemungkinan penganutnya banyak di Mekah dan Madinah. Kita lihat di 2 kota suci itu di saat azan mereka terus tutup pintu kedai, tutup kedai, tutup toko. Dan mereka kadang di emperan gitu nah. Di emperan toko itu pakai sajadah ikut jamaah ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi. Sedangkan dalam hukum kalau jauh lebih 300 meter ini enggak sah ikut. Kalau 300 hasta bu meter, hasta lebih 300 hasta tidak sah ikut. Kalau kita Syafi'iyah, kalau di dalam 300 hasta sah tapi tidak dapat pahala. Jadi mereka mungkin tidak mengejar pahalanya tapi mengejar kewajiban, karena tanpa berjamaah tidak sah salat. Pendapat yang kedua adalah fardu kifayah. Artinya di setiap tempat, apakah itu sekarang kampung, belum yang di bawah kampung ya, dusun, kemasjidan, kemukiman, harus ada salat jamaah yang nampak.
Tidak boleh sembunyi-sembunyi, tidak boleh di rumah, di manasah, di musalla, di masjid harus ada jamaah. Kalau tidak, semua penduduk kampung tersebut berdosa. Tapi dengan adanya Tengku Imam sama Bilalnya udah gugur fardu kifayah. Lain-lain nggak usah, di rumah aja. Ini keringanan. Yang ketiga adalah sunat muakkad. Ini yang sangat menguntungkan kita. Nggak salat pun nggak apa-apa. Kalau salat dapat pahala. Nah, kita beramai-ramai ke situ saja. Ikhtilafu ummati rahmah. Berbeda pendapat ulama itu merupakan rahmat bagi kita. Kalau pingin untuk yang berat, ya ke pendapat yang fardu ain. Jadi mudah-mudahan pemahaman para mujtahid ini sebenarnya kita nggak usah sampai ke situ. Di mana para mujtahid itu memahami daripada perbuatan Rasulullah yang berkelanjutan itu kepada hukumnya sunan. Karena ada di antara praktek tata cara beribadah Rasulullah yang merupakan khas atau khususiat, keistimewaan bagi beliau. Kalau nggak salah, witir itu wajib bagi Nabi. Kita nggak diwajibkan witir. Jadi nggak perlu kita apa yang Nabi kerjakan terus menerus itu divonis kepada wajib. Itulah keuntungan bagi kita, ada 3 pendapat para ulama. Yang kedua, apanya? Tarawih. Ya, tarawih. Tarawih masa Rasulullah cuma 3 malam. Kalau nggak salah 23, 25, 27. Betul apa salah tuh? Kurang ingat juga. Setelah itu masa Abu Bakar nggak ada. Di awal-awal Khalifah Sayyidina Umar pun tidak ada. Setelah Sayyidina Umar melihat di masjid banyak yang sembahyang sendiri-sendiri, timbullah ijtihad daripada beliau untuk disatukan. Yang laki di satu tempat, yang perempuan di satu tempat. Sayyidina Umar memerintahkan untuk sembahyang 20 rakaat. Tentang kenapa Umar memerintahkan salat tarawih 20 rakaat, memang yang Rasulullah kerjakan 20. Cuma sayang, Jabir yang meriwayatkan hadis Salabina itu datang di malam yang terakhir dan terlambat di saat tinggal 11 rakaat. Jelas kan? Berarti orang yang salat 8 ya ikut Jabir, bukan ikut Nabi, bukan ikut Umar. Tapi sayang, Jabir hidup di masa Khalifah Sayyidina Umar. Dia tidak ingkar terhadap perbuatan Sayyidina Umar. Bahkan dia salat 20 rakaat. Maka kenapa dia ngomong 8? Mungkin yang dia dapat masa Rasulullah 8 karena terlambat datang. Kali 12 rakaat. Kali 12 rakaat lumayan terubatnya mentemung 8. Ini witir aja. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samania rakaatin summa utara. Gepegah lagi na kan. Urang galak pegah apa? Kayak kita nyawa kena cik. Yang mesti na yang enohatro. Atra bunuh anak itu mai dengar. Gepegah aju ata yang dengar duduk padahal mentangkuk ngata bunuh anak itu pun yang telatro. Maka na urang kuat pegah apa? Pak yang kedua pegah aju kamu ya apa ba Abu Mudi bunuh nyo pegah. Nyata urang mana dengar. Lah tu urang awal itu sampai tinulih baru gua anak pegah apa keduk kero. Masa Rasulullah lagi nyangkan. Cuma yang kamu pikir-pikir pakan Jabir hana karu wate Sayyidina Umar semayang 20. Orang lain yang baca Jabir yang 10 tahun ke gede karu. Mujtahid bamput hana 8-20. Pada saat datang pembaharuan, karame orang cara mungkin karame orang je baca hadis, geboh je terjemah hadis bayang galak kepegah ada hukum baru, nyahina rela katanya. Pakai nang rogop Malaysia, Brunei keng. Hana ke perlu-perlu Syafi'i. Itanya ke perlu. Tawa kira droga agama Syafi'i pi agama grup-grup laju karena agama. Padahal kadang-kadang meraba ata-ata Ibnu Taimiyah, ata-ata punya yang karang Subulus Salam kan. Ada yang tarawih 8 dalam Nailul Autar dan Subulus Salam. Punya kitab-kitab muktabar yang nadi dayah hana. Ilun hirun cik. Patelun beuglah puleh. Kitab yang Anatut Talibin atau Fathul Mu'in. Di antara sembahyang yang disunatkan berjamaah, sembahyang tarawih. Dianya tarawih itu 20 rakaat. Ibarat kitab. Oh, aku tulis hadis. Shalla bina. Ya Allah, lam hadis 8 pakai bahit bid. Matan kitab 20. Rupanya gebelah tu ke kena. Hadis shalla binanya hanjit tajak ke dali bilangan rakaat karena nasabah tu hadis shalla bihim 20 rakaatan.
Nabi bersembahyang dengan para sahabat 20. Nah, sahabat tu hadis. Dari segi bilangan rakaat terjadi ta'arud ataupun tanakut. Nah, kaedah usul idza ta'arada tasakata. Apabila menentang tidak boleh diambil sebagai dalil. Kedua-duanya hadis itu tidak boleh diambil sebagai dalil tentang rakaat tarawih. Kenapa ditulis? Rupanya hadis salabina li ulama yang karang kitab Fathul Muin geba ke dalil sunat berjamaah. Sebab salla bina ba lil ilsaq majazi, artinya lengket, tapi lengket kan lengket mukamat muno, lengket antara imam dengan makmum 3 hasta jaraknya, enggak boleh lebih. Tengok teman jamaah dia lebih leha tengku imam dengan sah pertama, sah kedua dan seterusnya leha dia lebih anafala. Ini yang kai berumpagah dari entah mentangnya nak tahu pegah biasa imam jauh. Nyo na leha garis. Yang leha apa? Timnya imam kena gedang ni kan hafala ju. Menyana truk kan. Yang baik lebih. Nyanban punya tarawih menurut pemahaman kamu di dayah. Tapi atra urangnya kamu je yang hinan teman. Salabina je makan ayat itu je mesti. Tapi salabina nya hanje ke dali bilangan rakaat, makan ayat itu yang dali witir. Sebab na fi ramadana wala fi ghairihi, masa ada tarawih di lain bulan Ramadan. Mamnya tanya apa apa. Lun sering lembuh contoh lagi anu mi puasa 3 euro kana. Dang 20 ya 8 mentang ana buku si bekaru-karu. Tabotuk pun mana? Allah punya masalah kata semayang dari melasahkan kau roji. Urangnya hang gepegah na wajib kata semayang. Na ayat Quran yang dicuba tabo dan na tabo tu hadis. Yang pegah dari urangnya ile. Sebab ikamu daya Quran mah. Atadro menji atago piji. Tapi sayang urangnya kadang ada tanya hanji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan oleh Muhammad bagi orang yang kafir, jika mereka itu berhenti daripada kufur dengan arti masuk Islam, diampunkan bagi mereka itu apa saja yang telah terdahulu daripada dosanya, besar ataupun kecil. Ayatnya ke kafe asli. Tak kafe kena 2 macam. Kafe asli dan kafe murtad. Nyan ayat ke kafe asli dihu ke gedanya orang beriman. Menyogetanya tak kafe nyan orang tamang Islam dah ngupampun yang kau ikut. Cara kafe kiban tinggal semayang ile. Nah hadis man taraka salata amidan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Terang-terangan seseorang jadi kafir apabila dia sengaja meninggalkan semayang. Nyan ilmu urangnya. Urang sengaja tinggal semayang kaji ke kafe. Urang kaji ke kafe menyogetang orang Islam dah ngupampun desa obi yang kana di ke pasal kata alam. Malam tanya mbak drone yang jawab malamnya. Nah bersedia drone. Dia ke kafe watekan tengah semayang. Apa cik mah? Jadi menyapur leh bupre tengah semayang. Nah ilmu yang mbak lungkah nak kau runyan mentang dia ke. Ni kafe leh. Kafe dengan tinggal semayang. Tapi ini bukan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ketakwi hadisnya. Pada dia ke kafe menyok sengaja tinggal semayang beserta iktikad ati hana wajib. Man urang tanya ada dum jahil wade tanya yang pakon hanan semayang. Tingah muda aku puik layang ajukeun tengah nangin. Tingah wade katuha aku semayangnya kiban hana wajib. Mah nak iku puik no keuna. Mbak Syafi'inya hana kafir lam. Tapi dalam mazhab yang lain kafir. Jadi urang pegah hana wajib tinggal semayang karena urang pegah hana wajib qada semayang tinggal secara sengaja karena dia sudah jadi kafir. Ayat kafir pun gehu de kena. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Pat salah. Ayat ke kafir ke hukum kur yang beriman. Urang yang semayang tinggal semayang sengaja hanya pegah-pegah lewatnya. Je ke kafe sebab punya kata pegah je ke kafe ngaurina hanya le. Cukup lo risiko kan. Pernikahan ni pian je katanya kafe ke pandai nikah anu Islam ya. Kafe. Cuma di dalam kaedah usul fiqh atau sebagai pedoman para mujtahid untuk istinbat hukum daripada ayat dan hadis, nah
tabuh tu cara iaitu kias. Kiasnya diperlukan karena di saat hana sareh dalam hadis, hana jelas dalam ayat, perlu kepada kecok perbandingan. Barukan tapi lomboh contoh antara boh panah dengan boh cempedak. Memang contoh hana jilul lain gak kejutnya si. Dalam ayat boh panah na hukum je paju. Boh cempedak hana nyo kehina menein pada mujtahid diperbandingkan. Rasa hampir sama, bentuk hampir sama, maka hukum yang na bak boh no? Boh panah boleh paju menurut Imam Syafi'i atau dalam ayat dalam hadis gebah tu boh cempedaknya kesamakan hukum. Itulah kias. Dalil tetap ayat atau hadis yang nak bak makis alih. Ayat atau hadis yang nak bak hajit paju boh panah itu sebagai dalil untuk paju boh cempedak. Jino secara logika dalam satu hadis man nasiya man nama am salatin au nasiyaha fal yusalliha idza zakaraha. Barang siapa tertidur hingga lewat waktu salat dari zuhur sampai asar baru terjaga. Au nasiyaha tua, biasa tua kaum ibu yang mbak uro pesta reh jame kagesuk pakaian adatnya je hanji leh ya. Hanji kena hanji tapu. Lalu kero bab timang jame tete kai bang asar atau ti maghrib baru kethe wabah semayang hana. Lihu tan asa pitan. Fal yusalliha idza zakara. Perintah Nabi kepada orang yang tertidur atau terlupa tidak salat, salatlah di saat dia telah teringat. Urang tengut kajaga semayang. Urang tua katingat semayang. Secara logika, mungkinkah yang tengut tua guyu semayang wa tingat yang sengaja gepupre? Ya mungkin. Urang peka-peka tinggal semayang pre, yang tengut dan tua payah qada. Cina kusu ulen sian. Pegar ulen mentang, pe ulen nyan kasabang ulen ramiu. Hanji tem. Masa yang tua geyu kata yang sengaja hana, nya kakek agama le. Berarti kan lebih mudah sengaja tinggal daripada lupa. Mana ada urang semayang le? Mangat tertinggal cuma tang secara sengaja kata pun hana payah. Jadi pre semayang je mena agama, na agama alam. Hanali, maka hina kepada mujtahid gepuduk kias au lawi. Lebih aula, lebih utama payah kata urang tinggal secara sengaja daripada urang tengut dan tua yang ada dalam hadis. Mungkin saja orang yang pegahan wajib qada hanggetung kias sebabnya pemikiran daripada para ulama karena hana dalam ayat dan hadis. Yang na guna ke urang tengut dan urang tua. Mungkin Nabi hana bangai gelom. Dia kata pegah urang tengut dan urang tua dah pegahlah urang sengaja payah kata cik ngan sang hana gad narik. Nyo kan? Mesti lu pegahnya sosok yang tua semayang kata, sosok yang tengut semayang kata, sosok yang sengaja kata pegahlah. Hana payah pegah le. Bisa dipahami secara lebih utama, lebih aula. Ya kamu hidayah. Kabeh. Baik, terima kasih. Tadi yang sudah berdiri, persilakan. Tolong di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanlun Mursyidin, mahasiswa yang belum muliakan Abu, dari lanjutan dari tengku yang dikeanyo temannya nyo tentang sembahyang tarawih. Tadi selama lun ude di mana aja selama apa tunyo, tadi sembahyang tarawih na yang per rakaat 3 salam Abu. Tadi na program rian ni no. Lenyan yang la ilom na ngon lun dimudi gepegah sia gudanya je baju Abu. Nya konfirmasi Abu itu kata. Nah yang pegah sia kuda je baju. Yang lun depu si zebra yang je baju. Cuma yang kalinya nah yang pegah sia kuda je baju. Mailu anak ilmu long kenan. Selanjutnya Abu nyok kiban tak jawab apabila orang ketanya keput tak sembahyang i'adah lehu oleh Jumaat. Nah yang pegah keput tak sembahyang lah ijazah nya kan sunat. Dan sunat haji per rakaat kepul lagi kan. Puak ke sembahyang ketanya bunuh hanasah atau kiban. Berarti menyak hanasah berarti tanya hana yakin sembahyang ketanya. Makanya tak sembahyang sunat i'adah lom. Yang keput kiban cara tak penikah orang
yang menzina tapi kalau hamil sah Abu? Tak menikah orang tapi orang menzina tapi kalau hamil kiban nikah haji sah atau hana Abu? Sekian, terima kasih. Kami informasikan juga kepada Abu Mudi bahwa sehubungan yang ditanyakan tadi ada juga beberapa pertanyaan masuk melalui SMS. Berarti dengan dijawab oleh Abu nanti tidak disebutkan lagi pengiriman pertanyaan tersebut. Tafadhal ya Mukarram. Terima kasih. Kedua, tentang tarawih 4 rakaat sekali salam di kitab yang kamu pelajari di Hidayah tidak sah, karena mereka mengambil dalil witir juga. Karena ada hadis juga salatul laili masna masna, sembahyang malam itu 2-2 rakaat, bukan 4-4 rakaat. Sia kuda awak tak kengon begahala. Jiat baju sia kuda bahkan di Tekengon nasub kuda. Cuma yang hanji kekurubun. Nah sabah malam bak rumah pestanya mungkin di satu tempat nabut di kampung. Tengku yang semua buatnya kaling lung SMS lah ke orang lain. Kelun halai tama SMS lun dengar. Orang tutunya na orang tanyang jit tak kurubun kuda. Hanji karena kurubun dalam Al-Quran kata-kata Al-An'am. Al-An'am itu tersimpan, terhasar pada ibil, bakar, ghanam, unta dan segala jenisnya, nok-noknya, bakar, lembu, kerbau, ghanam, kambing, biri-biri, kibas dan sebagainya. Jadi hanaruh unta menyopajuh jid halal. Masalah yang ada zuhur dalam kitab fikih lehbah hukum semayang zuhur wadali semayang Jumat. Yang pertama, yakin sah Jumat, haram iadah zuhur. Yang kedua, yakin tidak sah Jumat, wajib iadah zuhur. Ragu-ragu tentang sah Jumat, sunan iadah zuhur. Yang menulis dalam kitab. Main yang babah tu macam-macam, yang panggalak ro pegah juga. Mampu nak tanya yang datihnya lom tu tanya yang lom, yang ka jawab hukum ni dah. Pebah no pula. Syarat nikah matan takrib ditanya matan hana apa hadis. Kan je mana? Tahu ikamu Hidayah yang jaring-jaring kat. Cuma ilung juga ilung karena untuk hadapi lawan yang pemain ayat hadis harus juga. Dia luncuk ibarat matan takrib menteng. Gelasa. La yasihhu nikahu illa bihuduri waliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan hadir wali dan 2 orang saksi. Tidak dinyatakan di situ perempuan itu jangan berzina dulu. Bahkan liah mezina hamil pun sah, cuma haram. Karena sah harim dia musapan. Sah dari segi ijtima' syarat dan rukun, lengkap syarat dan rukun dikatakan sah. Haram karena melangkahi perintah yang harus dijaga, yaitu urinang wateda penikah berdalam keadaan kosong rahim. Menyoh rahim kama atau haram, tapi sah karena sip syarat dan nawali nasaksi sah. Tapi bu tanya haram karena anaknya filubuh empom filubuh. Ikamu Hidayah filubuh. Enggak jelas anak siapa. Apakah anak suami yang menikahi perempuan tersebut atau anak dengan si pezina. Maka paling enggak menyoka hamil prehile sampai lahir, menyohana hamil hana masalah, hana puda preh. Menyoka tak penikah si golom melahirkan harus diumumkan kepada masyarakat desa bahwanya penutup dalam masyarakat anak di luar nikah dan harus berantai. Artinya ukur wasit muwasit aja. Karena anaknya
nyankan ayah hanji idang wali dan tekedina ada yang agam jihinang atau jihagam adanya inang tidak jadi mahram hanji tiharat hanji tepeh gadah semayang punya tepeh. Jadi le resiko yang timbul punya kalau hamil dengan nikah. Sedangkan pertanyaan benar kalau hamil ini hana resiko tu apa? Cuma uragam sayang mamanya uragam yang medina hana apa kalau kecok gerau perawan tapi menyeruh kurang lain ya kalau rela apa salahnya. Ya, melalui biar tertib karena kita pengajian ini supaya bisa lebih banyak mendengar. Sudah selesai pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Dimintakan ini kita rubah kalau bisa pertanyaan satu gitu, diberi kesempatan yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang mulia, hadirin dan berbahagia, Tuan Muhammad Idham dari Darussalam. Mungkin pertanyaannya ka pernah gedanya yang leurum sebelum ji. Tak kala le hamba Allah nggak merono ojo-ojo Abu. Ya. Eropa, Amerika dan sebagainya. Ke negara tanya mante negara gob lagi nyansin. Katanya yang pernah merono filsafat Islam. 2 tahun, 3 tahun kagawa dengan membawa gelar lah. Belajar Islam ke negara-negara Eropa atau Amerika. Nah, terus gua kena kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci agama gedanya urang mahadas yang katanya depa menyentuh pun tidak boleh. Sementara urangnya gegiduk-giduk gelambung-lambung bahkan gegila-gila. Gepegahnya yang lon giduknya kan Al-Qurannya adalah tulisan manusia. Sementara Al-Quran yang sesungguhnya nadiloh mahfud. Ada tatanya yang kiban deman Quran loh mahfudnya nak kita pegah cik. Jadi Abu, kamu mohon petunjuk apa kiban cara kan tak ingat urangnya mungkin hak ida ingat le karena wah ke bawah peng le tham yang patih bagatanya urut kena lom. Urang lain supaya abek sesat lagi agaknya Abu. Nyan kamu mohon petunjuk daripada Abu. Mungkin orang manteng untuk kemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abu. Terima kasih. Tentang Al-Quran ini kan ada dua. Al-Quran ada yang kalam zati, yang biasa pegah hana huruf dan hana muswaranya yang naba zat Allah. Kemudian zaman masa Rasulullah, Khalifah Abu Bakar dan Umar, manteng Quran itu di hafal hana geduli. Duda masa Khalifah Sayyidina Utsman, beliau berijtihad karena letak hafid dan qura yang meninggal dalam peperangan. Getakun sabah saat Al-Qurannya gadah hanali urang yang hafal. Maka ge tulis dengan khat Utsmaniyah wadanya Al-Quran. Posisi Al-Quran yang getulis nyanpi ge hormati wadanya. Karena dalam Al-Quran kena kata-kata la yamassuhu illal mutahharun. Yang hinopi le urang yang geduk-geduk Quran yang gepuwahu nyan gedeh ba yang baksat Allah. Banyak dipikirlam. Kalam baksat Allah na payah giat tam kutanya bet tamat man. Cina fikir dah. Nan tupat posisi pemikiran urang je tu sabangan ron pula Quran yang baksat Allah. Na perle giat tam kutanya bet kamat man nyo hanai semayang. Hakikit po tak orang yang deman lagi kan. Mungkin karena ilmu bak Yahudi ke cak bagi hang deman. Kan cukup bangai tanya. Islam tak murno bak musuh Islam. Lan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Berangkakiban mentang diawanya di pura-pura aja mengerti Islam, bahkan di pura-pura Islam kadamlong supaya kita tak belajar baji, tapi inti di hujung tetap Islam itu tidak benar. Lagi setan cik.
Nya kenal ada orang pakai jin. Pegah droid operate. Pegah droid jin Islam. Garih Allah. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan musuh, ambillah sebagai musuh. Beta pegat sebagai panutan tanya. Kedali bena salah leh dilikut oleh ukuran najullah fa Quran. Tanzilum mir rabbil alamin pa itu kan. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilun yang dikepuku itu. Jadi yang getegah ada yang hangga bimat menyahana suci Quran yang diturunkan. Karena Al-Quran turun daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah yang sekaligus. Dari Baitul Izzah turun kepada Nabi dalam jangka 22 tahun lebih menurut keperluan. Dan hana sesuai lagi susunannya dalam Al-Quran. Al-Quran kan surah Al-Fatihah pun padahal yang turun kepada Nabi Iqra. Dan yang terakhir wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kan al-yawma akmaltu lakum. Jadi Al-Quran yang menulis kedali dihormati badannya dengan kata Allah sendiri la yamassuhu illal mutahharun sebagai kitab suci. Padahal kitab suci benda yang suci hendak disentuh oleh orang yang hana suci. Kemudian nasabah ta'wi itu ba orang yang la yamassuhu illal mutahharun yang khabar tidak pernah menyentuh akan Quran di Lauh Mahfuz kecuali malaikat. Yang nyata pegat lam untuk nafi bukan lam nahi. Para mujtahid geistimbat hukum hinan la nahi larangan tidak boleh bukan tidak menyentuh. Jadi na dua buah Quran, na Quran ba Lauh Mahfuz, na kalam ba zati ba Allah Taala, na Quran yang ka getulih muhuruf muswara oleh Sayyidina Utsman yang pegat sebagai pedoman. Ini dalam istilah kitab kan Quran yang menulisnya dal. Madlul jih yang pada zat Allah ataupun pada Lauh Mahfuz. Pada kendal tanda kena itu tutur le digelang ijamirah. Yang ijamirah sebagai dal tempat sesuatu yang menunjuki kepada tutur le. Yang rela kembali ijamirahnya kedua tutu. Tapi ijamirahnya perlu diamati. Baik umpangkana ijamirah tak lok-lok sudah tajuk karut lang jurung, karut lang jurang, karut ba tutu yang patah. Jadi na keterkaitan antara yang tertulis jino dengan yang na pada Lauh Mahfuz ataupun yang na pada zat Allah, ikatan antara dal dengan madlul. Kedali na hidih ba Lauh Mahfuz, na hino ba kalam yang tertulis huruf dan suara. Menajid kedali na kalam nafsi pada zat Allah. Puralam. Tabuh saja.